Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang membahas tentang bagaimana teknik budidaya tanaman secara general, serta bagaimana Islam melihat tentang pertanian. Khusus pada materi hari ini, kita akan membahas tentang apa itu pemeliharaan tanaman, terutama pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemeliharaan tanaman diartikan sebagai upaya atau usaha untuk menjaga dan memacu pertumbuhan tanaman. Dalam pemeliharaan tanaman terdapat tiga konsep, utama bagaimana menyediakan nutrisi yang cukup, air yang tepat, dan cahaya yang memadai, bagaimana meminimalkan gangguan oleh hama dan penyakit, dan bagaimana memperkecil kompetisi antara tanaman itu sendiri atau dengan gulma. Macam kegiatan pemeliharaan tanaman mulai dari penyulaman, pendangiran, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian OPT. Pemberian irigasi bahkan hingga ke penyerbukan buatan. Video ini akan membahas lebih detail tentang bagaimana pemeliharaan tanaman, terutama pengendalian OPT. Pada materi kali ini kita akan membahas lebih detail tentang memperkecil gangguan hama dan penyakit atau lebih familiar disebut dengan pengendalian OPT. Salah satu bagian dari pemeliharaan tanaman adalah pengendalian OPT. Organisme pengganggu tanaman adalah setiap jasad hidup atau organisme yang mengganggu tanaman dengan jalan merusak, baik secara morfologis maupun fisiologis, sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas produksi, baik kualitas maupun kuantitas, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Secara garis besar, organisme pengganggu tanaman dibagi menjadi tiga, yaitu hama, atau organisme yang memakan dan merusak tanaman budidaya, tidak terbatas hanya pada serangga maupun moluska, dan hewan pengerat masuk dalam kategori hama. Penyakit akibat jamur, bakteri, ataupun virus, dan juga nematoda yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, serta gulma, tanaman liar yang berkompetisi dengan tanaman budidaya. Mengapa terdapat organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman? Secara sederhana, manusia melakukan budidaya tanaman untuk diambil keuntungan, baik untuk memenuhi kebutuhan primer pribadi atau untuk dijual kembali. Hama juga mengkonsumsi tanaman yang sama dengan manusia. Tanaman yang dibudidayakan oleh manusia juga bisa sakit dan mereka menjadi inang bagi penyakit tersebut. Tanaman membutuhkan ruang tumbuh yang nantinya juga bersaing dengan gulma. Karena sasaran OPT itu tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, maka pengertian OPT dibatasi kepada kepentingan manusia, yaitu produktivitas tanaman. OPT hanya memiliki arti jika OPT sudah mampu menimbulkan kerugian secara ekonomi. Bila organisme tersebut tidak menimbulkan kerusakan secara ekonomi, maka tidak disebut sebagai OPT. Sebagai contoh, ada ulat gerayak yang merupakan hama pada tanaman kubis. Ini akan tidak menjadi hama pada tanaman sawit karena tidak memiliki kemampuan merusak secara ekonomi. Pengendalian OPT ini khususnya pada hama melihat kepada ambang garis ekonomi. Dapat dilihat pada garis terputus-putus, ini melambangkan populasi hama. Selama populasi hama masih di bawah tingkat KKU atau kedudukan keseimbangan umum, maka tidak perlu langkah interventif. Pengendalian dilakukan ketika populasi hama melewati ambang ekonomi, dan jangan sampai populasi hama melewati tingkat kerusakan ekonomi. Untuk pengendalian gulma, ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada fase kritis. Sebagai contoh pada slide, ini dapat dilihat fase kritisnya adalah pada stadia ke V1 sampai dengan V6. Pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman memiliki dua pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Metode preventif mencegah masuknya atau menyebar luasnya populasi organisme pengganggu tanaman sebelum mereka menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sedangkan metode kuratif merupakan metode pengendalian populasi organisme pengganggu tanaman setelah mereka menjadi masalah pada tanaman. Seperti pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, maka pengendalian OPT juga memiliki prinsip yang sama. Mencegah datangnya OPT dilakukan terlebih dahulu, baru menggunakan metode kuratif. Jika sudah terlanjur ditemukan OPT pada lahan percobaan, maka kita lakukan kuratif. Pengendalian menggunakan teknik kultural seperti menjaga kebersihan lahan serta menjaga kondisi pertumbuhan menjadi langkah pertama dalam upaya pengendalian OPT. Yaitu pengendalian mekanis dan fisik
melibatkan pengumpulan telur, pupa, pembakaran dengan alat semprot api, menggunakan perangkap UV, perangkap feromon. Metode pengendalian biologi dapat menggunakan predator atau serangga yang memakan hama, parasitoid atau organisme yang bertelur, atau tinggal di badan hama serta patogen atau mikroorganisme yang menyebabkan hama sakit. Secara detail, pengendalian secara preventif meliputi bagaimana benih atau hasil panen itu disimpan dan didistribusikan, bagaimana tanaman itu dipanen, manajemen nutrisi melalui olah lahan, pemberian aerasi, irigasi, pemberian mulsa, bahan pembenah tanah, termasuk dalam teknik pemeliharaan. Tanaman lain seperti pruning, pemilihan benih, pemilihan varietas, pemilihan metode, maupun penanaman ini termasuk dalam pengendalian preventif. Pengendalian secara kuratif dapat meliputi pemilihan varietas tanaman yang tahan, penggunaan senyawa repelan, penggunaan traps dan juga antraktan, penggunaan feromon, penggunaan hormon, penggunaan agensia hayati, penggunaan predator dan parasitoid, bahkan penggunaan pestisida sintetik dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, terutama berkaitan dengan pengendalian OPT. Sebagai kesimpulan, keberadaan serangga, jamur maupun nematoda di lahan pertanian baru dianggap sebagai hama ketika mampu menimbulkan kerusakan secara ekonomi. Sama seperti penyakit pada manusia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Preventif lebih baik bila dibandingkan dengan kuratif. Terima kasih kepada mahasiswa semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.